Hai, di sini aku akan menjelaskan tentang proses terjadinya stroke hemoragik. Yuk, tonton terus. Definisi stroke hemoragik sendiri adalah suatu kerusakan pembuluh darah otak sehingga menyebabkan pendarahan pada area otak atau biasanya disebut dengan stroke berdarah yang terjadi karena adanya pecahnya pembuluh darah otak. Hal ini dapat menyebabkan gangguan fungsi saraf. Apa aja sih klasifikasi stroke hemoragik? Yang pertama, pendarahan intracerebral. Terjadi ketika pembuluh darah yang ada di dalam otak pecah, sehingga darah mengalir ke jaringan otak dan merusak sel otak. Yang kedua adalah pendarahan subarachnoid. Terjadi ketika pembuluh darah arteri yang ada di dekat permukaan otak pecah, lalu darah mengalir ke rongga subarachnoid. Gimana sih patofisiologi stroke hemoragik? Ada 3 fase. Yang pertama, fase initial hemoragi, di mana rupturnya arteri cerebral akibat hipertensi dapat menyebabkan perubahan pembuluh darah. Perubahan pembuluh darah yang terjadi yaitu hipohyalinosis, nekrosis fibrin, serta timbulnya aneurisma tipe Bouchard. Kenaikan tekanan darah dalam jumlah yang mencolok dan meningkatnya denyut jantung dapat menginduksi pecahnya aneurisma sehingga dapat terjadi pendarahan. Yang kedua, fase hematoma expansion, di mana terjadi peningkatan TINGA yang mengakibatkan mengganggu integritas jaringan otak dan timbulnya inflamasi sekunder yang mengakibatkan edema cerebri. Yang ketiga, fase perihematoma edema. Pada fase ini TIK semakin meningkat sehingga menimbulkan kerusakan pada parenkim otak dan penurunan perfusi pada jaringan otak. Menurunnya perfusi otak menyebabkan neuron-neuron otak rusak dan muncul defisit neurologis. Jumlah pendarahan yang lebih dari 60 mili akan meningkatkan resiko kematian hingga 9%. Apa aja sih tanda gejala stroke hemoragik yang mungkin terjadi? Yang pertama ada afasia, fotofobia, leher kaku, hemiparese, mual dan muntah, pusing dan vertigo, kejang dan pingsan, serta sakit kepala tiba-tiba yang parah. Lalu faktor penyebab stroke hemoragik sendiri ada bermacam-macam. Yang pertama tumor otak, cedera kepala, aneurisma otak, obat pengencer darah, stroke iskemik yang mengalami pendarahan sekunder. Kemudian faktor-faktor resiko apa aja sih yang menyebabkan stroke hemoragik? Yang pertama, hiperlipidemia, diabetes mellitus kedua, sakit kepala migrain, tekanan darah yang tinggi, dan gangguan penggunaan alkohol. Jika seseorang sudah mengalami tanda stroke hemoragik, dapat dilakukan pemeriksaan penunjang seperti EKG, CT scan, MRI scan, angiografi otak, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan cairan cerebrospinal. Sekian penjelasan singkat mengenai proses terjadinya stroke hemoragik. Terima kasih.